Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 sampai selanjutnya, kita akan membahas mengenai yang namanya business plan, ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat business plan, bagaimana formatnya, bagaimana susunannya, gitu ya. Nah, sebelumnya pada pertemuan 11 sudah dijelaskan business plan itu apa, ya. Jadi sekarang kita langsung masuk saja apa yang ada di dalam sebuah business plan. Nah, di sini saya buatkan ada beberapa item terkait dengan hal penting mengenai business plan, gitu ya. Nah, yang pertama ada ide bisnis. Kemudian ada nama perusahaan. Yang ketiga ada ringkasan eksekutif. Selanjutnya ada pendahuluan, ada profil bisnis, ada aspek manajemen, aspek pasar, aspek produksi, aspek keuangan, aspek lain, lampiran, dan juga presentasi. Nah, kita akan bahas ini satu per satu. Yang pertama adalah ide bisnis. Nah, untuk bisa menentukan ide bisnis, kita bisa membuat suatu bisnis atau suatu produk yang benar-benar baru gitu ya. Atau mungkin kita mengembangkan bisnis yang ada, atau bisa juga kita meniru bisnis yang lain. Nah, jadi idenya terserah. Mau menciptakan produk barukah, mau bisnisnya sudah ada, kemudian mau dikembangkan, atau melihat bisnis orang lain barangkali sukses, kemudian kita mau tiru, gitu ya. Nah, boleh. Jadi terserah, bebas. Ide bisnisnya bisa dari salah satu dari yang tiga ini. Kemudian menentukan nama perusahaan atau merek dagang. Nah, brand ini secara teori suatu nama perusahaan yang baik itu adalah singkat, sederhana, mudah diingat, dan tidak menimbulkan kesan negatif. Jadi kita bisa membayangkan produknya seperti apa dari nama atau brand. Nah, itu akan lebih baik gitu ya. Kemudian membuat ringkasan eksekutif. Nah, dalam business plan ada yang namanya ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini berisi ringkasan ya, penjelasan mengenai isi proposal. Dia tidak boleh lebih dari 1 halaman, cukup 1 halaman saja, nggak boleh panjang-panjang ya, sesuai dengan namanya ringkasan. Jadi apa yang dibuat pada proposal business plan dibuatkan ringkasannya dalam satu lembar yang dinamakan dengan ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini harus mampu memberikan kesan menarik, meyakinkan secara cepat, gitu ya. Karena kalau orang tidak punya waktu untuk baca semuanya, hanya baca ringkasan eksekutif, nah dapat poinnya di ringkasan ini. Kemudian masuk ke dalam isi proposal business plan-nya itu kita harus buat pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi latar belakang muncul rencana bisnis. Ini juga bisa didukung oleh data aktual. Kemudian juga berisi tujuan serta manfaat bisnis. Nah, jadi di sini dijelaskan, misal idenya adalah untuk membuat usaha keripik tempe gitu ya. Nah, kenapa mau usaha keripik tempe? Apa latar belakangnya? Nah, dijelaskan di pendahuluan, apakah mungkin karena banyak bahan bakunya tersedia gitu ya, tempenya banyak yang ada, kemudian karena tidak direspon oleh pasar dalam bentuk tempe mentah, makanya diolah menjadi keripik tempe gitu ya. Atau barangkali pasar banyak yang meminta keripik tempe, orang-orang banyak suka keripik tempe tapi yang jual belum banyak gitu ya. Nah, jelaskan kenapa mau melakukan bisnis yang diusung gitu ya. Kemudian jelaskan juga tujuannya apa dengan menjalankan bisnis itu dan manfaatnya seperti apa ya, manfaat teknis, manfaat teori, manfaat praktis. Kemudian buat juga profil bisnis. Nah, profil bisnis ini berisi nama perusahaannya apa gitu ya. Kemudian produk yang dihasilkan apa. Lalu jika ada layanan tambahan, jelaskan juga layanan tambahan seperti apa. Oh, mungkin ada pesan antar, atau mungkin ada garansi misalkan. Nah, jelaskan melalui profil bisnis. Kemudian juga lokasinya di mana, ya. Nah, selanjutnya adalah aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini berisi penjelasan bagaimana bisnis itu dijalankan. Ya, jadi siapa saja yang terlibat,
orang-orangnya ada berapa orang, si A, si B, si C-nya sebutkan, kemudian tanggung jawab masing-masing apa. Oh, si A adalah pemilik, misalkan. Tugasnya 1, 2, 3, 4, jelaskan. Oh, si B mungkin karyawan bagian pemasaran. Oh, si C karyawan bagian produksi, misalnya. Oh, si B bagian apa lagi gitu ya. Nah, jelaskan tugasnya apa. Ya, kemudian kalau ada pihak lain, mungkin kerjasama, mitra bisnis atau apa, jelaskan juga kalau ada, ya. Nah, selanjutnya adalah aspek pasar. Nah, di aspek pasar ini, jelaskan yang pertama segmen pasar yang dituju siapa. Oh, produk yang dihasilkan mungkin adalah produk anak-anak, misalkan. Oh, produk yang dihasilkan adalah untuk perempuan, gitu ya, untuk ibu-ibu. Nah, jelaskan di sini. Segmen pasar yang dituju itu siapa. Lalu jelaskan juga tingkat persaingan. Gimana kondisinya sekarang? Oh, mau jualan keripik tempe. Nah, sudah berapa banyak yang jual keripik tempe sekarang? Ada banyak atau tidak? Siapa saja? Gitu ya. Nah, jelaskan kondisi persaingannya ketat atau enggak. Lalu strategi pemasarannya seperti apa? Produk kita yang mau kita hasilkan seperti apa? Harganya gimana? Distribusinya seperti apa? Promosinya seperti apa? Nah, jelaskan ini melalui strategi pemasaran. Lalu juga kita buat perkiraan hasil penjualan. Oh, kemungkinan keripik tempe ini bisa dalam 1 hari terjual sekian bungkus misalkan. Nah, itu diprediksi saja ya. Jadi bisa terjual sekian bungkus dalam kurun waktu tertentu dan menghasilkan omset sekian gitu ya. Jadi perkiraannya ini penting untuk kita buatkan juga di aspek pasar, terjual atau enggak produknya. Kemudian kalau produk itu atau perusahaannya ada proses pengolahan atau ada proses produksi, berarti kita buatkan juga di sini aspek produksi. Nah, di aspek produksi ini kita jelaskan bahan bakunya apa, ketersediaannya gimana, dari mana nanti dapat bahan bakunya. Ada terus nggak itu bahan bakunya? Nah, jelaskan di sini. Misalkan tadi keripik tempe. Nah, keripik tempe ini bahan bakunya tempe. Nah, tempe ini dari mana? Ambilnya nanti, belinya nanti dari mana? Apakah buat sendiri atau mungkin ada kerjasama dengan pabrik tempe? Ya, gimana? Harus jelas gitu ya ketersediaannya. Kemudian cara membuat tempenya seperti apa? Alurnya gimana? Jelaskan seperti apa. Misalkan dalam 1 kali membuat tempe, nah bisa buat berapa banyak? Nah, kapasitasnya berapa gitu ya. Kemudian juga buat perkiraan jumlah produksi atau target produksi. Oh, misalkan dalam 1 kali buat tempe, 1 kali buat keripik tempe gitu ya, oh bisa menghasilkan sekian bungkus gitu ya. Nah, ini harus dijelaskan pada aspek produksi. Kemudian aspek keuangan, nah ini mengenai dana ya. Jadi dananya itu dari mana didapatkan? Jumlahnya berapa yang dibutuhkan? Nah, cara mendapatkannya gimana? Kemudian uang yang telah ada, dana yang telah ada, digunakan untuk apa saja? Buat rinciannya. Oh, untuk upah, misalkan, oh untuk gaji, oh untuk beli bahan baku, oh untuk beli bahan pendukung, gitu ya. Oh untuk beli mesin, beli alat. Nah, jelaskan ini. Untuk apa aja dananya itu. Kemudian lakukan juga studi kelayakan. Layak nggak ini dijalankan bisnisnya? Hitung BEP-nya. Kemudian lakukan juga analisis kelayakan yang ada, itu yang sederhana aja. Hitung dia, layak atau tidak untuk dijalankan bisnis ini secara keuangan. Kemudian ada juga aspek lain. Nah, aspek lain ini berisi kendala yang mungkin timbul dan solusinya. Gitu ya. Jadi kalau sudah dijalankan bisnis ini kira-kira ada kendala tidak nantinya itu. Kita harus perkirakan di awal. Kalau kita perkirakan di awal, oh akan ada masalah nih. Kita juga harus perkirakan atau siapkan solusinya apa. Ya, jadi begitu nanti kendalanya muncul, kita sudah punya alternatif solusi. Nah, selain itu juga buatkan jadwal kegiatan. Jadi misalkan, oh hari pertama apa yang dilakukan, hari kedua apa, hari ketiga apa, atau mungkin mingguan ya, minggu pertama apa yang dilakukan, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, atau bulanan, bulan pertama apa, bulan kedua apa, bulan ketiga apa. Nah, jelaskan terkait dengan apa yang dilakukan perusahaan. Nah, baru yang terakhir adalah membuat lampiran. Jadi proposal business plan itu pada bagian belakangnya terdapat lampiran. Lampiran ini kita bisa isikan di sini jadwal kegiatan. Ya, jadwal kegiatan ini buatkan dalam bentuk tabel. Nah, letakkan di lampiran. Kemudian rincian perhitungan aspek keuangan tadi, biaya-biaya dan segala macamnya. Nah, itu juga angka-angka yang rincinya itu, yang detailnya itu taruh di lampiran. Kemudian profil SDM juga bisa kita taruh di lampiran. Itu ya, siapa-siapa saja.
Nah, kalau sudah selesai bisnis plan-nya, proposalnya, baru kita lakukan presentasi. Ya, kalau proposal bisnis plan itu kita sampaikan rencana bisnis kita secara tertulis, nah maka kemudian kita coba sampaikan secara lisan melalui presentasi. Nah, yang paling penting pada saat melakukan presentasi bisnis plan adalah harus menarik, singkat, jelas, dan meyakinkan. Kemudian kalau perlu lengkapi juga dengan grafik dan animasi supaya dia bagus. Ya. Nah, itulah hal-hal penting terkait dengan bisnis plan. Nah, format untuk membuat susunan dari dokumen bisnis plan itu sendiri ada seperti ini, ya. Dari bagian depan itu kita harus buatkan cover. Kemudian lanjut dengan pendahuluan, aspek pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek produksi, dan aspek keuangan. Jadi susunannya adalah seperti ini. Ya, baru terakhir nanti lampiran di bawah. Nah, cover ini harus menarik ya. Buatkan gambar dan desain yang menarik. Kemudian ada logo perusahaan dan juga berisi informasi nama, alamat perusahaan harus jelas. Ada cover gitu ya. Nah, pendahuluan sama seperti yang tadi ya. Intinya berisi latar belakang, kemudian sejarah pendirian perusahaan, latar belakang itu tadi ya. Kemudian visi misinya buatkan. Nah, aspek pemasarannya kalau mau detail buatkan seperti ini ya, ada gambaran umumnya. Ini yang saya bilang tadi segmen pasar yang dituju ya. Kemudian perkiraan jumlah permintaan, kemudian tingkat persaingan ini ya. Nah, rencana penjualannya seperti apa, lalu strategi pemasarannya. Untuk aspek organisasi dan manajemen, nah sini dibuatkan struktur organisasinya, siapa saja yang terlibat gitu ya. Penjelasan mengenai profil bisnisnya juga masukkan di sini, nama perusahaannya apa, pemiliknya siapa, alamatnya, kalau dia berbadan hukum seperti apa badan hukumnya, kemudian struktur organisasinya gitu ya. Lalu juga ada penjelasan mengenai perizinan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Kemudian aspek produksi, nah seperti tadi itu tadi produk, proses produksinya, kapasitas produk, nah jelaskan ini seperti apa ya. Lalu aspek keuangan juga sama seperti tadi ya intinya. Nah baru kemudian terakhir kita buatkan lampiran. Nah jadi beginilah cara membuat proposal bisnis plan ya. Pada pertemuan ke-14 dan 15 nanti adalah tugasnya membuat laporan bisnis plan dan juga melakukan presentasi bisnis plan. Ya, nah demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.